Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menghentikan curahan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu terakhir kita menyimak nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pemutus silaturahim diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terhalang masuk surga. Dalilnya adalah sebagai berikut: la yadkhulu al-jannata qati'un, yakni qati'u rahmin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Tidak akan masuk surga siapa yang memutus silaturahim. Nah, yang dimaksud dengan tidak masuk surga ini bukan tidak masuk surga selamanya. Akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa pemutus silaturahim ini merupakan perbuatan dosa yang mewajibkan seseorang atau pelakunya untuk diadab. Memutuskan silaturahmi ini mewajibkan pelakunya untuk mendapatkan adab. Nah, adabnya adalah dimasukkan ke dalam jahanam biqadri jinayatihi wa taksirihi fi hadzal wajib, sebesar kadar pelanggarannya terhadap dalam hal ini terhadap pemutusan silaturahim. Karena orang yang memutus silaturahim itu ada yang memutus silaturahim tapi ketika sakit tetap nengok. Ada kan? Kalau pas sehat putus silaturahminya, kalau sakit nyambung kembali. Terkadang pula ketika sakit putus silaturahminya, tapi kemudian ketika sehat itu sambung kembali. Terkadang pula silaturahim itu putus sambung. Tapi juga ada jenis pemutus silaturahmi yang memang betul-betul tidak mau ketemu. Sampai saudaranya itu meninggal pun tidak akan pernah datang. Ya. Ini maka tingkatan pemutus silaturahmi itu bermacam-macam. Nah, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan sesuai dengan kadar pemutusannya sampai di mana. Inilah yang kita pelajari pada pertemuan terakhir kita, untuk sama-sama kita ingatkan saja supaya nyambung kembali. Jamaah yarhamukumullah, untuk pagi hari ini saya akan lanjutkan taklim kita bersama, bahwa
sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu di antara ketetapan dan takdirnya adalah jannah atau surga adalah tempat yang istimewa. Yaitu salah satu di antara wujud istimewanya adalah penghuninya hanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluknya yang sebetulnya pengen masuk surga, akan tetapi tidak dirahmati oleh Allah, maka tidak bisa masuk surga tersebut. Sehingga surga itu merupakan tempat istimewa. Maksudnya istimewa adalah tempat yang bersih dan tempat untuk hamba yang bersih sebersih-bersihnya. Jadi yang akan dimasukkan surga itu adalah hamba Allah yang dalam dirinya bersih sebersih-bersihnya. Wis pokoknya sampai celing. Ya, celing banget dari dosa dan salah. Nah, kebersihan ini meliputi baik bersih lahir maupun batin. Jamaah yarhamukumullah, kalau kita mengukur surga itu tempat yang istimewa semacam ini, coba sama-sama kita timbang-timbang dalam diri kita ini, berapa prosentasenya kita masuk surga. Kalau kita di prosentase, itu prosentasenya berapa? Saya pikir kita ini tidak ada yang bersih celing dari dosa dan salah. Oleh karenanya, jamaah yarhamukumullah, tentu saya awali wallahu a'lam bishawab. Saya mengajak kepada kita bersama untuk memahami satu masalah ini, yaitu bila dalam diri kita masih terdapat noktah dosa, maka segera cari penawarnya. Karena dosa itu merupakan racun. Jadi kita ini harus segera mencari penawarnya. Jamaah yarhamukumullah, saya yakin kalau kita sakit segera berobat. Sekarang saya mengajak kepada saya pribadi, kepada panjenengan semuanya, dosa adalah sebuah sakit juga. Ya, dosa itu sebuah sakit, kesalahan itu sebuah sakit. Kalau kita sakit, ya segera mencari penawarnya. Di antara penawarnya adalah minimal kita berlatih, saya mengaku salah. Pengakuan salah itu adalah awal dari penawar dosa. Ada enggak yang salah tapi tidak mengaku? Jenengan pernah enggak? Atau bahkan salah tapi mempertahankan, ngeyel. Kira-kira di majelis ini juga ada barangkali loh. Maka saya mengajak kepada kita bersama yang kecil-kecil saja dulu, yaitu kita mengaku salah apabila kita berbuat salah kepada
keluarga kita. Oh iya, itu memang salah saya. Iya, saya yang salah. Ya. Jadi jangan kita ini, kalau salah itu pertama kali harus berani ngertak dulu. Nah, ini kan tidak benar. Akui saja kesalahan itu menjadi awal dari tumbuhnya penawar kesalahan. Allahu alam bisawab, menurut ketentuan hadis akan terkurangi oleh pelaku zalim pada diri kita selama kita sabar menghadapinya. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kemudian kita sabar menghadapinya, maka dosa kita ini nanti akan dikurangi, dipindahkan ke pelaku zalimnya. Atau kalau tidak begitu, pelaku zalim itu akan membayar kezalimannya kepada kita dengan memberikan pahala kebaikannya untuk kita bersama. Jenengan pernah dizalimi? Jenengan pernah berbuat zalim? Itu kalau kita berbuat zalim, kalau tidak clear di dunia, ya, di dunia tidak clear, maka kemudian resikonya adalah perhitungan itu akan Allah berikan kepada kita bersama di hari akhirat, yaitu amal baik kita untuk membayar jumlah kezaliman yang ada. Maka ada hadis yang mempertegas tentang ini, yaitu orang yang rajin ibadah ritual akan tetapi bangkrut karena besarnya pahala ibadah ritual itu untuk membayar kezaliman-kezalimannya. Sebetulnya kezalimannya tidak berat-berat amat, karena kezalimannya itu disebutkan di situ diantaranya adalah membuat saudaranya luka, membuat saudaranya luka, ya entah luka hatinya, entah luka perasaannya. Padahal kita ini kalau saudara kita ini terluka, itu malah kita ini bangga. Ya. Nah itu nanti pahala sholatnya akan untuk membayar itu. Nah maka jamaah sekalian, kalau suatu saat kita masih ada noktah dosanya terbawa sampai akhirat, jamaah sekalian, kita nanti akan bisa mendapatkan bantuan lewat pelaku-pelaku zalim yang pernah mendolimi kita itu, ya. Ya. Jadi kalau pemerintahnya zalim, misalnya pemerintah itu zalim, pemegang tampuk kekuasaan itu zalim, nah itu nanti dia repot harus membayar kezaliman-kezaliman terhadap rakyatnya banyak banget. Banyak banget. Maka jamaah sekalian, kalau suatu saat, ya dalam hal ini mohon maaf hanya sekedar contoh saja. Saya dalam hal ini hanya contoh nih. Meskipun misalnya uang pajak, uang hasil pajak itu dikorupsi, saya tetap bayar pajak. Ya. Karena pajak itu sudah ketetapan bersama untuk kemudian dibayarkan di negeri ini. Jadi biarpun dikorupsi, pajak kendaraan dikorupsi sekian triliun misalnya seperti itu, ya saya tetap bayar pajak. Lumayan kan, nanti kalau yang dolim-dolim itu ketemu saya di akhirat, saya ada dosa-dosa itu,
Lumayan kan? Nah, ngelong-ngelongi kan? Ya. Saya tidak membalas begini, pajaknya dikorupsi, sekarang saya nggak bayar pajak, tidak begitu. Ya, tetap bayar aja, tetap bayar aja. Istilahnya ngelong-ngelongi dosa. Maka sangat keliru apabila pengajian atau taklim semacam ini itu dianggap merongrong kekuasaan negara, itu keliru. Wong malah ngajak bayar pajak. Jamaah sekalian, kalau masih tersisa juga sudah dikurangi pelaku zalim karena saking banyaknya noktah dosa kita ini, ya maka kita harus dilebur di neraka terlebih dahulu sampai celing, sampai bersih betul, tidak ada dosa sama sekali, baru bisa dimasukkan ke surga. Atau jamaah sekalian, kalau masih tersisa juga jamaah yarhamukumullah, atau kita ini kemudian mendapatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita ini bersih dari dosa dan salah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikian jamaah sekalian. Ya. Ya. Bisa difahami? Ya. Bisa diamalkan? Karena yang penting kan bisa difahami dan diamalkan itu. Nah, jamaah yarhamukumullah, di antara cara mendapatkan ampunannya, supaya kita ini mendapatkan ampunan kan, dengan diampuni kan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, cara mendapatkan ampunannya itu diantaranya adalah menimpa keburukan dengan kebaikan. Keburukan itu ditimpa dengan kebaikan. Yang menyebutkan demikian, hujjah atau dalilnya adalah surat Hud ayat 114, yaitu innal hasanat yudhhibunas sayyiat. Jamaah sekalian, ini potongan ayat ya, ayatnya agak panjang terkait dengan sholat. Dengan sholat, tegakkan sholat, karena sholat itu adalah sebuah nilai kebaikan yang sangat istimewa. Dan salah satu di antara keistimewaan sholat itu adalah mampu menimpa keburukan, ya. Mampu menimpa keburukan. Yudhhibunas sayyiat. Ya. Karenanya jamaah yarhamukumullah, kita berusaha sholat itu diperbaiki, karena sholat itu merupakan penawar, ya, penawar keburukan, penawar keburukan. Ya, kalau kita sholat 4 rakaat, rata-rata 4-4-nya itu lulus sempurna, atau 2 atau 3 atau 1. Misalnya sholat itu 4 rakaat, yang lulus sempurna berapa rakaat? Ya. Ya, kadang baru rakaat pertama sudah nggak lulus gitu ya. Maka kita ini berusaha untuk memaksa diri kita supaya sholat kita ini bisa lulus. Minimal itu hampir lulus.
Ya, pokok minimal hampir tidak lulus. Ya, hampir tidak lulus, kan tetap lulus. Minimal hampir tidak lulus. Dan ini kita nasihatkan untuk kita semuanya tanpa terkecuali, jamaah sekalian. Kalau di dalam hadis disebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, segera setelah melakukan kejelekan engkau lakukan kebaikan, maka dapat menghapusnya. Ya. Ini kalau yang terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kita berbuat tidak baik, segera ikuti perbuatan tidak baik itu dengan melakukan perbuatan kebaikan, sehingga bisa menghapuskan nilai ketidakbaikan tersebut. Demikian jamaah sekalian. Selanjutnya adalah cara mendapatkan maafnya. Kalau tadi cara mendapatkan ampunan, kemudian yang berikutnya adalah cara mendapatkan maafnya. Jamaah yarhamukumullah, memang sampai saat ini yang saya tahu ya, bahwa ampunan dan maaf itu memang berbeda. Ya. Kalau ampunan itu bahasa Arabnya adalah maghfirah. Ya, maghfirah itu bahasa Indonesianya ampunan. Kalau maaf itu bahasa Indonesianya adalah, bahasa Arabnya adalah afwan, afuwun, afuwun. Nah, kalau ampunan ini adalah proses tertimpanya kejelekan dengan kebaikan. Proses tertimpanya kejelekan dengan kebaikan. Itu ampunan. Tapi kalau maaf adalah proses penghapusan catatan. Jadi kalau ampunan itu kejelekan ditimpa dengan kebaikan, ditimpa, ditindihi gitu. Tapi kalau maaf adalah dihapus. Kesalahan catatannya itu dihapus. Ya, catatannya dihapus. Ya. Jadi misalnya kita ini diantaranya ada orang yang bukan Islam, kemudian dia bersyahadat, maka dosanya itu dihapus. Tidak ada sama sekali. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, surat ke-24 ayat yang ke-22, ini salah satu di antara penjelasannya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu bahwa engkau mengampuni dosa orang yang bersalah kepadamu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana engkau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun memaafkan kesalahanmu juga. Jadi caranya kita memperoleh maafnya Allah adalah dengan kita memaafkan kesalahan sesama. Begitu. Maka jangan ada prinsip tiada maaf. Jangan ada prinsip itu prinsip tidak baik, prinsip jahat. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami.
Ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan? Cukup bisa dipahami, alhamdulillah. Baik, jamaah yarhamukumullah, ada catatan penting yang ya menurut pertimbangan saya penting banget. Tapi mohon maaf, saya belum semuanya sempat saya susun bahasa dengan bahasa yang lebih mudah. Ini masih bahasa aslinya. Singkatnya begini. Jangan kita ini lalai dengan sebuah kesibukan ibadah-ibadah ritual yang sangat banyak, ibadah-ibadah ritual yang sangat panjang, ibadah-ibadah ritual yang begitu dengan ibadah ritual itu membuat kita tenar, membuat kita terkenal. Ya, jangan lalai, karena ibadah sholat fardu kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah puasa siang harinya kita, ibadah membaca Al-Quran kita, itu kalau kita tetap memutuskan silaturahim, maka ibadah-ibadah yang banyak itu tetap tidak bisa menghalangi untuk diadabnya memutuskan silaturahim. Nah gitu ya. Meskipun kaidahnya adalah perbuatan baik menimpa perbuatan yang tidak baik, tapi untuk urusan silaturahim ini ada perhitungan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau saya contohkan, saya tidak bermaksud apa-apa. Ya. Suatu hari ada seorang sahabat yang lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, celaka aku. Wahai Rasul, celaka aku. Ada apa? Kok ngomong celaka-celaka begitu? Saya tadi sebelum datang ke sini, saya itu mencium perempuan yang bukan mahram saya. Menciumnya sengaja. Saya cium dengan sengaja. Nah, jamaah yarhamukumullah, seorang laki-laki mencium perempuan yang bukan muhrimnya dengan sengaja, dengan memutuskan silaturahmi, dosanya besar mana? Nah, ketika sahabat itu mengatakan celaka di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul itu sabdanya begini, kamu sudah sholat belum? Sudah. Sholatnya berjamaah? Iya. Sholatmu menghapus dosamu tadi. Ini bukan kemudian terus ya, jangan dipahami begitu ya. Maksud saya adalah bahwa sholat itu luar biasa, bisa menghapus kesalahan yang luar biasa. Akan tetapi silaturahmi ini kalau kita putus, itu dosanya tidak bisa terhapus dengan sholat itu, gitu. Tetap harus diadab, gitu. Ya, tetap harus diadab. Maka jamaah sekalian, kita ini betul-betul silaturahmi itu harus dijaga betul. Ya, harus dijaga betul.
mbok natu kaya ngopo to? Ya. Natu kaya ngopo to? Tetap harus kita ini ada usaha untuk menyambung kembali. Repot urusannya pokoknya, repot dah. Maka jamaah yarhamukumullah, hukum silaturahmi itu apa kalau begitu? Silahkan jenengan menyimpulkan sendiri, saya hanya menyampaikan penjelasannya saja. Silaturahmi itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya jelas tegas dalam Al-Quran. Silaturahmi itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya tegas dalam hadisnya. Silaturahmi itu menjadi syarat mutlak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sekarang jenengan silahkan simpulkan sendiri silaturahmi itu hukumnya apa. Posisinya seperti itu. Ya. Posisinya seperti itu. Ya. Kalau saya sendiri menyimpulkannya adalah silaturahmi itu wajib bingit. Tidak bisa tidak pokoknya. Harus menyambung. Harus menyambung. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Dengan demikian ini kan silaturahmi ini kan hanya satu contoh kemarin ya, contoh kasus, yaitu tidak begitu paham terhadap syariah sehingga kita melanggar ya. Maka kita fahamkan kepada satu syariah, diantaranya adalah syariah silaturahmi ini. Baik, kalau sudah paham saya akan lanjutkan. Pembahasan taklim kita ini adalah membahas tentang hal-hal yang menyebabkan kita ini terhalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita bahas aslinya. Nah, yang pertama dulu adalah kita ini al-jahlu billah, tidak mengenal Allah dengan baik. Oleh karenanya kemudian kita sampaikan beberapa contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih mengenalnya. Nah, pagi hari ini saya akan tambahkan satu lagi, yaitu salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini kenal. Di antaranya bahwa Allah mempunyai sifat Al-Wadud. Ya, Al-Wadud. Ya, arti Al-Wadud adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang sangat mencintai hambanya. Jadi cintanya Allah kepada kita itu jauh lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibanding itu jomplang. Cintanya Allah kepada kita dengan cintanya kita kepada Allah itu jomplang. Jauh lebih besar cintanya Allah kepada kita bersama. Kita sangat kesulitan untuk membalas cintanya Allah kepada kita sekalian. Itulah Al-Wadud. Ya, itulah Al-Wadud. Salah satu di antara bentuk sangat cintanya Allah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah pernah jelaskan di sini, mudah-mudahan tidak lupa, bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu antara yang diazab dengan yang diampuni itu lebih banyak yang diampuni. Jadi kalau misalnya kita ini perbuatan dosanya kepada Allah itu 10, maka yang 3 diazab, yang 7 diampuni. Itu salah satu di antara cintanya Allah kepada kita bersama.
Kalau setiap kita dosa kemudian dibalas, habis kita. Habis kita. Begitu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian al-wadud juga artinya adalah mendekatkan. Maksudnya mendekatkan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan satu syariat yang dengan syariat itu hamba tersebut bisa dekat kepadanya. Ya. Allah memberikan satu syariat yang dengan syariat itu orang tersebut kemudian bisa dekat kepadanya. Jadi mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang kita ini didekatkan oleh Allah itu kita kurang mau, ya. Maunya malah menjauh. Karena kalau dekat nggak bebas. Kalau kita dekat kepada Allah kurang kebebasan kita. Kita pengennya bebas. Apakah begitu? Kalau misalnya itu betul, memang jenengan nek bebas itu arnopo toh. Mau apa sih kalau bebas itu? Wong aturan Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita kerjakan justru malah memberikan kenikmatan yang besar. Justru malah memberikan keuntungan yang berlipat, keuntungan duniawi. Salah satu contohnya, ini hanya contoh saja. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Itu kan syariah. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 31 ini bunyinya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kenakan pakaian untuk kalian ketika kalian menuju ke masjid dengan pakaian yang baik. Jamaah sekalian, mengenakan pakaian yang baik pada diri kita kalau kita ke masjid itu kan baik. Iya kan? Jenengan memangnya seneng kalau lihat saudara jenengan ke masjid pakai pakaian yang kurang baik. Kan nggak enak juga di pandangan kita. Nah, syariah ini sebetulnya indah-indah saja, ya, indah-indah saja. Berarti kalau ke masjid pakai pakaian yang tidak baik, maksiat nggak? Ya, maksiat kan? Berikutnya, wakulu wasrobu, makan dan minum kalian, wala tusrifu, makan dan minumnya jangan berlebihan. Berarti yang tidak boleh oleh Allah adalah berlebihannya itu. Jenengan pernah nggak makan berlebihan? Pernah kan? Contoh sederhana banget. Makan sambal berlebihan. Wong enak kok. Hasilnya apa? Nah, kan sudah tahu kan? Maksud saya itu Allah mendekatkan kita kepada Allah dengan syariat yang istimewa. Ya sudah, jangan kita langgar. Wong toh kalau kita langgar sesuai dengan kemauan dan kebebasan kita ada resikonya kok. Ya, kita ada resikonya. Memangnya kalau makan sambal banyak-banyak sehat banget? Kan enggak juga. Gitu. Nah, jadi
Maksudnya mendekatkan di sini adalah wujud cintanya Allah itu Allah berikan syariat supaya hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meridhoi dan melindungi hambanya yang soleh. Ini artinya Al-Wadud nih. Kemudian arti Al-Wadud juga adalah bahwa Allah itu membuat hambanya rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh Subhanahu wa taala itu membuat hambanya itu rindu bertemu. Tapi hambanya yang rindu bertemu itu adalah yang mengerti hakikat syariatnya. Kalau tidak mengerti hakikat syariatnya ya nggak rindu. Nggak rindu. Jamaah sekalian, coba cari jawaban di hati dan benak kita bersama. Silahkan cari jawaban dari pertanyaan seberapa rindukah kita ketemu kepada Allah. Cari jawabannya sendiri di hati jenengan. Seberapa rindu kita ketemu kepada Allah. Jadi jenengan nggak usah ngendiko, nggak usah menjawab, cari sendiri. Selama ini saya rindu nggak sih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ora rindu, ya nggak tahu saya harus bilang apa. Atau bahkan malah menjauh. Nggak tahu lagi sudah. Nah, itu artinya Al-Wadud nih. Artinya Al-Wadud. Ya, jamaah sekalian, Al-Wadud itu adalah bentuk superlatif dari wadda. Wadda itu artinya adalah berkeinginan kuat, sangat mencintai. Kemudian Al-Wadud itu superlatif, bentuk sangat ya, bentuk sangat. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Wadud itu artinya adalah sangat-sangat mencintai hambanya. Al-Wadud itu. Nah, jamaah yarhamukumullah, sebetulnya kata-kata superlatif, bentuk superlatif atau bentuk sangat itu di dalam bahasa Indonesia juga ada. Dan sudah pernah saya contohkan, biasanya bentuk huruf vokalnya ditambah jumlahnya, itu menjadi superlatif. Contohnya adalah misalnya jauh, kemudian U-nya ditambah 3, menjadi jauh gitu kan. Itu kan superlatif, bentuk menyangatkan. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu. Wadud, du-nya dipanjangkan, itu artinya superlatif, artinya cinta banget. Nah, jamaah yarhamukumullah, dari sisi bahasa, Al-Wadud itu salah satu diantaranya adalah at-tamanni. At-tamanni itu artinya adalah angan-angan. Saya singkatkan saja penjelasan ini, jamaah sekalian. Jadi, bentuk cinta bangetnya Allah kepada kita itu adalah Allah menyiapkan apa yang diangan-angankan oleh hambanya. Ya. Allah menyiapkan apa yang diangan-angankan oleh hambanya. Ini dibuktikan oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya kenikmatan surga itu mala ainun ro'at. Itu kan angan-angan itu. Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara fi qalbil bashar. Gemerlapnya surga itu tidak bisa terbayang dengan keindahan bayangan mata yang ada. Jadi gimana
kita melihat sesuatu yang sangat istimewa yang belum pernah kita lihat sama sekali. Nah, sekarang kita melihat yang istimewa apa? Nah, surga itu yang belum pernah dilihat keistimewaannya. Itu kan angan-angan. Itu tamaninya Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala saking cintanya itu menyiapkan apa yang diangankan, bahkan lebih dari apa yang diangankan. Kemudian wala udhunun samiat, suara-suara surga itu jauh lebih dari apa yang dibayangkan oleh kita di dalam keindahan suara. Nah, di dunia ini jenengan suara yang paling indah itu suara apa? Mungkin ada di antara kita indahnya itu alunan keroncong mendayu-dayu. Indah banget. Mungkin juga. Meskipun kalau saya tanya di majelis taklim, ayunan yang suara indah adalah Al-Quran. Itu kan di majelis taklim. Kalau di luar kan tidak. Jadi indah banget suaranya. Pokoknya indah sangat. Kemudian wala khatara fi qalbil bashar. Tidak satupun kenikmatan surga itu yang terbayang keindahannya. Jamaah sekalian, sekarang kita sudah merasa indah, sudah merasa luar biasa kalau bisa memetik alpukat sambil duduk bersila. Itu sudah indah banget. Sudah indah banget. Nah, sekarang bayangkan yang lebih indah dari itu bagaimana? Nah, itu namanya at-tamanni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan angan-angan yang bahkan lebih jauh dari apa yang diangankan oleh manusia tersebut, oleh kita bersama. Itulah bukti cintanya Allah yang sangat luar biasa. Ya, jamaah sekalian, kemudian yang kedua adalah bahwa al-waddu itu artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bimakna al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya adalah cinta banget, ya. Ya. Cinta banget. Nah, untuk mendapatkan cinta bangetnya Allah ini, adalah kita ini disuruh berusaha untuk bisa mencintai sesama disebabkan karena keimanan. Ya. Mencintai sesama itu disebabkan karena unsur keimanan. Nah, itu kita akan mendapatkan cinta bangetnya Allah. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau yang sering saya contohkan itu adalah contoh-contoh perilaku kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, coba panjenengan sekalian tanya kepada diri kita bersama, jenengan cinta kepada pasangan hidup itu cintanya karena keimanan atau cintanya karena sesuatu yang lain? Terkadang saja nih cinta kita, ayo teko ditompo wong yo pancen wis nikah kok. Itu kan cintanya cinta semi terpaksa. Ada nggak yang begitu kita nih? Piye meneh? Gitu kan? Cinta kok piye meneh? Ya. Kemudian ada lagi yang cintanya itu karena nyun pangapunten, karena kebaikannya. Padahal kebaikan itu kan tidak selamanya. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama untuk mengevaluasi cinta kita kepada sesama. Ya, mengevaluasi cinta kita kepada sesama. Tanya lagi kepada diri kita, saya cinta karena apa? Saya cinta karena apa? Dorongan motivasinya apa? Kalau dorongan motivasinya itu
karena keimanan, maka andaikan orang tersebut cantik bukan karena cantiknya tapi karena keimanannya. Andaikan orang tersebut kaya raya bukan karena kaya rayanya tapi karena keimanannya. Andaikan orang tersebut jatuh miskin semiskin-miskinnya sampai fakir sekalipun, jamaah sekalian, tapi bukan karena kefakirannya tapi karena keimanannya, maka kita akan mendapatkan cinta bingitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya wadud. Nah, terjemahnya begitulah. Saya mohon maaf betul belum sempat menerjemahkan. Ya, yang menjadi dalil adalah ini, yaitu Al-Mujadalah ayat yang ke-22 ya. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, bahwa sesama orang beriman itu begitu loyalnya karena faktor keimanannya. Saya akan contohkan satu hadis yang cukup panjang, saya mohon maaf belum sempat saya tulis di sini. Jamaah sekalian, nyun pangapunten, kebiasaan kita kalau pergi di tempat yang jauh, misalnya pergi ke Jakarta, ada acara tertentu, itu kalau rombongan dari DKD Majelis Taklim ini, kira-kira kalau sudah sampai sana di tempat lokasi pertemuan tersebut, jenengan akan meriung kemana? Akan meriung ke kelompok mana? Biasanya kita ini hanya akan meriung di kelompok kita sendiri. Nek perlu pakai seragam. Ya, bila perlu pakai seragam supaya tidak kemana-mana. Nah, sehingga cenderung keakraban kita ini adalah hanya terbatas kepada yang kenal-kenal saja. Ya, kepada yang kenal-kenal saja, tidak kepada yang lain. Nah, jamaah yarhamukumullah, sebetulnya bisa dibilang itu bagian dari kelemahan kita bersama. Coba sesekali, ya kalau belum bisa berkali-kali ya sesekali. Kalau ada pertemuan itu, temui orang yang asing. Ya, duduklah bersama orang yang asing. Bukan orang asing itu tidak mesti orang Amerika, tapi orang yang kita belum kenal sebelumnya. Kemudian kenalan, tukar wawasan, jenengan sama-sama orang beriman, tumbuhkan cinta yang baru di situ. Bisa nggak, Pak? Iya, kita usahakan. Karena itu adalah syariah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Hujurat. Saya yakin jenengan sudah ingat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, aku jadikan kalian bersuku-suku, lita'arufu. Linya kalimat perintah, kalian harus saling berkenalan satu dengan yang lain. Itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Nah, adapun hadis yang panjang, inti dari hadis tersebut adalah jamaah sekalian, nanti di akhirat itu, menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat itu akan ada orang beriman yang dimasukkan ke surga, dan ada orang beriman yang dimasukkan ke neraka. Yang dimasukkan ke surga adalah yang sudah celing-celing-celing. Yang dimasukkan neraka adalah yang iseh celing-celong, apa celing-celing ya, yang masih ada kotoran-kotorannya. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mohon maaf tidak sampaikan teksnya persisnya.
di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah, carilah saudaramu yang ada di dalam neraka. Nah, dalam hal ini kita ini sering salah paham. Dikiranya orang beriman itu yang nyari sing kenal-kenal tok. Itu yang sering kita pahami. Sehingga kita ini berlomba-lomba untuk mengenal orang-orang tertentu yang kita anggap sifatnya baik. Sifatnya adalah ahli surga. Terus kita pesen, Mas, jenengan nanti nek mlebu swarga nek kula mboten nonton golek ana kula nggih. Itu yang biasa terjadi di tengah kita bersama. Tidak usah begitu. Kita jaga keimanan kita jaga keislaman kita jaga ketakwaan kita. Jamaah sekalian, kata Allah dalam hadis qudsi itu menyebutkan hubungannya itu adalah bukan hubungan karena kenal, tapi hubungannya itu adalah karena sama kualitas keimanannya. Jadi meskipun misalnya saya itu mudah-mudahan saya di surga, kemudian saya mencarinya sahabat yang di neraka misalnya, itu bukan kemudian sing omahe Garon, sing omahe Sawangan, sing omahe Kaliangkrik, bukan begitu. Tapi di neraka itu ada tanda-tanda keimanannya. Kesemangatannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, kesemangatannya melebihi dari saudara kandung di dalam mencari saudaranya itu. Maka jamaah sekalian, yang penting adalah kualitas keimanan kita secara pribadi itu menjadi maksimal, maka kita akan dicari saudara kita. Bentar. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Itulah arti daripada Al-Wadud, dan masih banyak lagi arti yang lainnya. Jamaah sekalian, diantaranya adalah selalu membersamai, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ma'iyah, muwafaqah dan musahabah. Ya, saya terjemahkan membersamai saja. Artinya ma'iyah, muwafaqah, murafaqah dan musahabah itu adalah bahwa Allah selalu menyertai kita bersama. Ya. Nah, jamaah yarhamukumullah, ini ada satu hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah salah satu di antara bentuk konkret yang dipraktekkan oleh sahabat di dalam menjalin pertemanan sesama orang beriman. Ya. Anna rajulan minal a'rab lakihi bitariq Makkah. Ini ceritanya adalah Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu suatu hari dia sedang berjalan di Mekah, kemudian ada orang Badui yang datang. Kemudian fasalama alaihi Abdullah. Kemudian orang Badui itu disalami oleh Abdullah. Assalamualaikum. Wa hamalahu ala himari kana yarkabuhu. Kemudian saudaranya itu, orang Badui itu dinaikkan tunggangannya. Setelah dinaikkan tunggangannya, kemudian wa'atau imamahu kanat ala ra'sihi. Kemudian apa yang dipakai oleh Abdullah bin Umar itu dipakaikan ke orang Badui tersebut. Ya, ini kalau saya gambarkan ke kita sedang berjalan, kemudian kita berkendara, ya kendaraannya cukup memadai, ya, kan. Terus ketemu dengan orang yang, mohon maaf, orang yang udik, ya, yang udik, orang udik.
Orang UD kalau bahasa kitanya adalah sendalnya sendal jepit, kemudian bajunya juga ala kadarnya. Itu kalau misalnya jenengan, ini hanya contoh, naik Pajero, kemudian ketemu temen yang pakainya sandal jepit gitu, pakaiannya lusuh, itu mau berhenti kemudian, yuk naik sini yuk, apa kita lewati? Apa kita lewati? Nah, Abdullah bin Umar itu berhenti, kemudian menaikkan orang tersebut, kemudian imamah itu sorban. Sorban itu kan termasuk pakaian kebanggaan ya, pakaian kebanggaan. Itu kemudian dikasihkan ke orang tersebut, wis dinaikkan kendaraan, kemudian dikasihkan pula. Nah, jenengan pernah nggak punya topi yang istimewa? Ya, punya topi keren, istimewa gitu. Nah itu kemudian dicopot, dipakaikan ke temennya itu loh. Padahal topinya itu penuh kenangan. Nah itu kan istimewa. Nah jamaah sekalian, kemudian faqala Ibnu Dinar lahu. Kemudian sahabatnya Abdullah bin Umar itu, yang namanya Ibnu Dinar, itu berkata kepadanya, aslahakallahu innahu al-a'rab. Semoga Allah membenahi keadaanmu. Sesungguhnya orang itu adalah orang-orang Badui. Wa annahum yarduna bil yasir. Sebetulnya orang-orang Badui itu, orang-orang UD itu, alah wong dikasih yang sederhana saja dia sudah seneng kok. Dikasih sederhana sudah seneng, kok ya dikasih yang istimewa. Gitu. Oh yang sederhana aja udah seneng, istilah kitanya, alah mau dikasih uang 5.000 aja dia sudah seneng kok, pakai dikasih macam-macam gitu. Faqala Abdullah bin Umar kemudian berkata, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn Khattab. Saya tahu bahwa ternyata orang Badui ini dulu bapaknya itu teman akrabnya bapak. Bapaknya itu teman akrabnya bapak. Sangat ngefan dengan bapak itu. Dia selalu bermulazamah, selalu mengikuti kemanapun bapak pergi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Ini yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu sesungguhnya kebaikan yang paling baik, yang istimewa adalah silatur rajuli, seseorang menyambung persaudaraan kepada seseorang yang lainnya, itu disebabkan karena ada bapaknya yang saling sambung pada zaman dahulu. Nah begitu ya. Nah orang yang seperti ini akan mendapatkan cintanya istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian, contoh konkret yang dialami, yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar terkait satu kegiatan untuk meraih cinta istimewanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf khilaf dan salahnya. Tidak baik kalau saya lanjutkan kembali, meskipun masih cukup banyak yang harus kita pelajari, tapi cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan bisa mewakili apa yang bisa kita sama-sama amalkan ya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, saya persilahkan apabila ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menambahkan, kita persilahkan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa? Introvert, yang orang anak, yang orang yang sering mengurung diri, susah bergaul. Introvert, itu kan penyakit apa yang bersangkutan itu artinya susah sekali bergaul, bahkan kecenderungan menyendiri. Jangankan dengan luar, dengan keluarga saja kadang-kadang kita pergi ya, kalau di rumah ya di kamar aja, kemudian apalagi di luar. Nah, ini bagaimana penilaian kita atau bagaimana cara mengatasi supaya anak-anak yang semacam atau orang yang mengalami yang semacam ini bisa juga membangun silaturahmi, mengingat pentingnya di sini kalau kita menyimak tadi pentingnya silaturahmi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua tentang media silaturahmi di masa kita tahu sekarang ini kan apa ya, media sosial itu bisa dimanfaatkan dengan baik atau justru sebaliknya kalau salah pakai yang menjadi pemutus silaturahmi atau kira-kira seperti itu. Dalam ini juga bagaimana menyikapi media yang seperti ini dalam membangun silaturahmi yang sesuai dengan syariat yang tadi kita sampaikan. Saya kira demikian. Ya, jamaah sekalian, tentu sebelumnya saya awali dengan wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan kita ini ada yang bersifat bawaan dan ada yang bersifat tempaan. Nah, akan tetapi yang sifat bawaan ini cenderung sifat-sifat baik saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan sifat bawaan, kita sering sebut dengan gawan bayi, ya, itu sifatnya itu baik, yang bawaan itu. Allah tidak memberikan kepada seseorang sifat bawaan yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah sifat yang sifatnya itu tempaan. Tempaan itu maksudnya adalah sifat tersebut olahan, ya, merupakan olahan. Nah, yang tadi menyendiri, wallahu a'lam bishawab, adalah bukan sifat bawaan, tapi sifat tempaan. Maka salah satu di antara caranya dalam kita menempuh supaya orang tersebut tergugah untuk bergaul dengan orang lain adalah kita ini menggaulinya secara bergantian kepada anak tersebut atau kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut lama-kelamaan akan nyaman merespon kehadiran orang lain. Jadi kita sendiri yang harus aktif dulu, nyamperi orang tersebut. Misalnya komunitas begini, satu orang ke sana, satu orang ke sana, satu orang ke sana, terus untuk mengajak interaksi. Kemudian lama-lama orang tersebut akan terbiasa, sehingga nanti akan mau keluar. Ya. Tapi kalau yang menghadapi hanya seseorang, hanya beberapa, hanya keluarga saja, sifatnya hanya menasihati, tetap masih sulit. Tapi kalau dengan secara bergiliran, maka kemudian dia nanti akan bisa terpancing untuk berinteraksi dengan orang lain, Pak. Demikian untuk jawaban yang pertama. Dan ini ujian kita bersama, ujian kita bersama. Kemudian yang kedua, berbagai media yang ada itu memang bisa, ya, sangat bisa untuk kita jadikan sebagai ajang silaturahim, itu sangat bisa. Karena jamaah sekalian, bertemu muka
itu sangat istimewa. Tapi kalau bertemu muka tidak bisa, kemudian hanya lewat komunikasi alat media, maka tidak menjadi masalah. Itu sudah cukup mewakili silaturahim. Jadi misalnya bertemu mukanya hanya setahun sekali, tapi sebelumnya itu selain itu adalah intensif untuk saling bertemu, saling menyapa, sangat baik. Hanya jamaah sekalian, sapaan lewat media itu kadang-kadang satu dengan yang lain kan punya susunan kata yang berbeda, ya, punya susunan kata yang berbeda, kemudian punya wawasan yang berbeda, sehingga kadang-kadang loh ini kadang-kadang hanya menulis itu sulit difahami. Iki ngomong apa gitu kan? Nah, itu jangan kita rendahkan, tapi kita betulkan kalimat itu. Ini loh begini caranya, ngomongnya itu harusnya begini, kira-kira begitu. Ya, saya sering ketemu itu di grup silaturahmi itu, ngomongnya itu nggak bisa dipahami, seolah-olah dia ngomong sendiri saja. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Jangan kemudian malah merendahkan. Wujud merendahkannya adalah sampean ki wong planet po. Nah, itu kan omongan-omongan yang merendahkan. Ngaten, Pak? Baik, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan cukup bisa difahami. Mohon maaf hilaf dan salah saya. Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah berikan kesehatan di pertemuan berikutnya. Kita bisa bertemu kembali, saling membahas dalam nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.